sekali. Intinya Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan ini dari UGM, walaupun bukan dari sumber asli, bukan dari sumber langsung UGM. Bukan dari sumber langsung UGM, bukan dari Pak Jokowi juga. Tetapi kenapa saya meyakini itu asli? Karena pernah diposting oleh UGM. Pernah diposting oleh UGM. Pernah ditampilkan gitu. Akun resmi UGM. Bukan ditampilkan oleh UGM pada satu acara. Acara offline itu ya? Ya. Beda loh Mas, artinya diposting oleh UGM itu diposting masuk ke Jagat Maya. Kalau saya itu hanya salah kalimat saja soal diposting dan ditampilkan. Ini udah diklarifikasi dan ini juga Mas begini. Karena saya yang berurusan dengan begitu banyak pelaporan, paling tidak saya sebagai pihak terkait, di situ saya bukan hanya satu laporan. Ada berapa laporan masuk ke Anda? Ya kan 4. 4 LP. Ada Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, Bareskrim, Mabes. Kan di semua saya terkait di situ untuk menjelaskan. Karena maksud saya begini. Sebenarnya yang dipersoalkan di ijazah ini apa? Kalau kita sekarang misalkan saya harus memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum, apa yang dipersoalkan di sini? Kalau yang di kubu sebelah sana mengatakan bertahun-tahun mengatakan palsu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Sementara saya baru sehari men-tweet ini harus saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Kalau di sana ada menulis ribuan kalimat apa segala macam mengatakan palsu masih bisa aman. Saya hanya menulis 1 kali saja pada 1 April mengatakan asli, lalu saya jadi masalah. Ini ijazah Pak Jokowi asli dan Anda meyakini bahwa ini adalah ijazah yang asli, bukan ijazah palsu. Ijazah asli. Terlepas dari begini loh. Kita harus bedakan mana foto asli, mana ijazah asli kan. Kalau ijazah asli ya pasti di Pak Jokowi. Tapi kalau di foto asli ya itu saya yakini. Oke, baik. Sesungguhnya malam ini kita mendapatkan, saya nanti akan nanya Mas Roy juga ya, nanti akan ke Pak Petrus, akan ke Pak Rizal dan Bung Ahmad juga. Ini hal yang menurut saya luar biasa, ya. Kenapa? Saya minta untuk ditampilkan yang lebih besar. Tadi sempat disinggung, mungkin pemirsa nggak begitu paham ya. Saya akan coba jelaskan sedikit. Saya minta tampilkan yang besar. Ijazah Pak Jokowi, oke. Tertulis dekan di dalam ijazah Pak Jokowi adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Padahal menurut Mas Roy ini ya, menurut laman ugm.ac.id. Oke. Dekan pada tahun 5 November pada tahun 1985, ini 5 November 1985 adalah sempat laman ugm.ac.id menuliskan Dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 70 sekian sampai dengan tahun 88 itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke, baik. Karena bahasa Inggrisnya belum dihapus. Belum diubah. Tapi lupa. Oke, bahasa Indonesia sudah bahasa Indonesia tiba-tiba 13 tahun setelah Pak Profesor Dr. Ahmad Sumitro wafat. Kalau nggak salah tahun 2009 ya. Itu kemudian 13 tahun sudah itu diubah menjadi ralat ya. Kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Ahmad Sumitro itu pada tahun 70 sekian sampai dengan tahun 80 sekian sebelum ini. Kemudian tiba-tiba ada Pak Nardi ini masuk, nyempil di situ. Kemudian setelah itu ganti lagi dengan Pak Ahmad Sumitro lagi. Oke, saya tanya ke Mas Roy, dari mana Mas Roy tahu, yakin bahwa Pak Ahmad Sumitro itu menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM sampai tahun 1988? 88. Dari laman UGM juga sebelumnya. Artinya begini, UGM ini saya konfirmasi ya. Saya tanya, koreksi kalau saya salah. Artinya UGM mengubah hal tersebut demi menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Yang jelas UGM mengubah itu setelah ribut-ribut ijazah ini. Setelah ribut-ribut ijazah Pak Jokowi. Dan itu dengan luar biasa kalau memang dan itu bukan hanya sekali loh. Kalimatnya Pak Roy Suryo ini lama-lama. Enggak, Mas. Ini kan didengar oleh jutaan orang. Justru itu. Bukan hanya itu. Satu lagi yang penting. Ini saya minta produser untuk kemudian menghubungi UGM. Satu lagi yang penting. Ini menurut saya harus dikonfirmasi oleh UGM. Dalam repositori UGM pun kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa. Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mensrea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM itu melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. Repositori ya. Repositorinya diubah juga. Itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Yang jelas gini, UGM lupa bahwa ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro,
Dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Oke, ini Jadi bahasa Inggrisnya masih sama UGM, tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman sedikit, saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa klaim yang barusan disampaikan oleh Mas Roy Suryo ini sangat berbahaya. ini pertama kali baru disampaikan ini. Memang berbahaya. Sangat berbahaya dan berpotensi merugikan banyak sekali pihak. Sehingga saya rasa yang berhak untuk menjawab ini dan melakukan klarifikasi cepatnya adalah UGM. Setuju. Dan karena ini klaimnya nggak main-main menuduh betul. institusi yang sangat kita banggakan dan percayai di Indonesia melakukan hal-hal yang barusan Mas Roy Suryo itu Makanya saya ingin sampaikan Humas UGM atau pimpinan UGM mungkin dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dihubungi oleh tim kami untuk kemudian menjelaskan soal ini. Ya. Dan kalaupun tiba-tiba berubah, screenshotnya dan linknya semua sudah saya simpan. Oke. Ketika kemudian mengubah-ubah itu. Ya. Repository tadi. Repository ugm.ac.id tentang sejarahnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang sudah wafat itu pun tetap saya simpan. Selalu sampai dekan jadi dekan sampai tahun 1988. Ya, kemudian diubah. Tapi ketika ngubah itu lupa bahasa Inggrisnya. Tahun berapa diubahnya itu? 13 tahun setelah Prof. Ahmad Sumitro wafat. Jadi tahun berapa itu? Jadi 13 plus 2009. Ya. Bang Roy, 2022. 2022. 2022. Ya, sebentar, Bang Roy, itu berarti ada oknum di balik itu. Iya. Ada oknum yang merubah. Setuju. Nah, ini tegas ini. Ada oknum yang merubah menurut Bang Roy dari internal UGM. Dari internal UGM. Ya. Itu yang memegang data itu. Makanya jelas gak sih? Makanya UGM halo gitu. Tolong deh terima permintaan dari iNews dan kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Enggak, maksudnya saya bertanya kepada Bang Roy sudah memegang linknya dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut kan ada orangnya kan? Ada orangnya dan ada zamannya, ada tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan? Itu jelas. Nah, di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya, tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu, Bang Roy. Ini nggak main-main loh. Kalau ini benar-benar digital forensik kalau ini. Benar karena itu alat buktinya digital. Mas Roy sudah menyimpan itu semua. Sudah menyimpan. Detil-detilnya. Link screen capture, semua perubahannya sudah. Dan itu akan dibuka nanti kalau ada sidang. Ya entah ada sidang, entah ada apa, pokoknya saya buka. Ini nggak main-main loh Bang Roy. Oh nggak main-main. Ini nggak main-main. Saya sedih Bang. Saya sedih Bang Ade karena di kampus yang saya cintai. Ya, saya S1, S2 dari UGM. Kenapa UGM bukannya Bang Roy harus menjaga kampus Bang Roy dengan hal-hal yang seperti ini sebenarnya? Makanya, karena ini saya percaya Universitas Gadjah Mada kalau benar tidak mungkin melakukan ini. Jadi pasti ada oknum. Makanya sampai Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM pun, itu juga melakukan, ini UGM kok kayak gini sih penjelasannya. Beliau itu gemes loh dengan kayak gini. Dan beberapa kagama sekarang, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada juga menyatakan ini. Terus kemudian sekarang tidak hanya UGM Mas Aiman, saya bocorkan lagi. Teman-teman dari ITB, mulai juga mereka membantu kami menemukan beberapa jejak-jejak ini. Digital? Iya, jejak digital. Meskipun saya bilang nanti dulu, saya urusi kampus saya dulu. Ya gitu. Tapi sudah ada beberapa. Bahkan dari internasional mereka sudah siap bantu, dari Amerika juga. Saya menjadi agak ngeri-ngeri sedap dengan Bang Roy ini. Belum lagi laporan polisi yang akan dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nampaknya akan ada masalah baru loh Bang Roy. Ini terkait dengan UGM. Ini kenapa? Maksudnya bakal dilaporkan lagi karena UGM ini? Ya, bukan persoalan itu. Kebalik Mas Aiman. UGM pun sekarang sudah dituntut karena ada masalah-masalah. Maksudnya UGM juga bisa sebagai lembaga sebenarnya kalau misalkan ada alamat yang dikatakan Bang Roy sudah disimpan semua, tentu ada orangnya loh. Ada orangnya. Nah ini yang perlu diungkap. Ada kan Mas Roy? Dan ini sangat berbahaya saya rasa. Karena nanti kita udah menyangkut lembaga satu institusi yang karena bisa menjawab ini, saya setuju dengan Bung Yakub tadi, yang bisa menjawab ini hanya UGM. Dan kami setengah mencoba sampai nanti akhir di acara ini kami akan mengundang UGM. Tapi yang ingin saya tanyakan terkait hal ini, nantilah ini kita bicara tidak akan bisa berdebat tanpa UGM yang menjelaskan. Nah mudah-mudahan masih ada waktu 1 jam kurang lebih. Pihak UGM sedang kami lakukan dihubungi konfirmasi ke beberapa pihak. Nanti kita akan lihat. Saya ke Bung Petrus dulu. Bung Petrus, dari perdebatan ini apa yang Anda bisa sampaikan? Dari perdebatan ini sebetulnya publik
menunggu kerja polisi. Kerja polisi, Ya, oke. Karena perdebatan ini kan bukan hanya baru sekarang. Dari 2019 terus menerus sampai sekarang tidak ada titik terang. Bahkan sudah ada yang dipenjara pun dokumen asli terutama tentang ijazah ini tidak pernah ada kepastian. Jadi kita berharap proses yang terjadi di Bareskrim, ya dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, itu seharusnya dilakukan secara transparan. Ya, masyarakat sudah melapor sejak Desember 2024. Tetapi pihak masyarakat yang melapor ini baru 4 orang diklarifikasi. Sementara baru kemarin publik mengetahui polisi sudah bekerja cukup jauh. Pihak UGM, pihak percetakan, ya bahkan kemarin mungkin Pak Jokowi diperiksa, didengar keterangan. Tapi saya ingin tanya begini, polisi kan masih terus berjalan nih prosesnya, ya. Pak Jokowi membawa ijazahnya, betul ya? Dan sudah diberikan ke pihak kepolisian. Sudah diuji atau tengah diuji di laboratorium forensik. Artinya kan tidak ada, no doubt, tidak ada keraguan nanti. Apa yang disampaikan oleh polisi, hasil dari apa yang disampaikan oleh polisi, semua terbuka, jelas. Belum masuk ke persidangan pun nanti polisi bisa menyatakan misalnya, berdasarkan hasil laboratorium forensik, ijazah Pak Jokowi asli. Tapi nanti kita buktikan di pengadilan dan seterusnya. Bagaimana kemudian? Nah, memang kita ketika itu berharap ada supaya proses ini jangan terhenti di tengah jalan. Nah. Bahkan Pak Jokowi di berita yang kita baca hari ini menyatakan dia akan sangat senang kalau ini dibuka di persidangan. Dia akan tunjukkan karena logika gini, mana yang asli, mana yang tidak. Kalau ijazahnya palsu, ini kita pakai logika awam ya. Mana berani datang ke polisi, ini loh Pak polisi, ijazah saya kan nanti di lab forensik. Pasti ketahuan kalau palsu. Itu kan logika awam. Artinya kalau seandainya menggunakan logika itu, berarti ijazah Pak Jokowi pasti asli. Gimana Pak? Nah, soal keaslian ini kan kita punya ya pengalaman juga dalam banyak kasus apa yang disebut puslapor ya. Ya. Apalagi proses ini kan tidak terbuka. Maksudnya? Jadi ini memang sangat tergantung kepada kejujuran pihak penyidik atau pihak penyelidik dalam mengungkap ini. Ya. Kita tidak tahu proses baru seminggu yang lalu Jokowi menyerahkan ijazahnya, katanya ijazah asli ke Bareskrim. Tetapi hari ini sudah dikembalikan. Padahal itu barang bukti yang harusnya disita melekat di dalam berkas selama proses penyelidikan berlangsung sampai di titik akhir. Bahwa misalnya ada suatu kebutuhan kemudian dia meminjam, itu namanya pinjam pakai barang bukti. Oh, harusnya tidak dikembalikan. Nanti ada Pak Arianto Ya, minta harusnya tidak dikembalikan karena ini kan baru seminggu. Oke. Jadi Anda melihat janggal itu? masyarakat curiga, masyarakat curiga bahwa ada hal-hal yang tertutup dan mengarah kepada kasus ini akan terhenti di tengah jalan. Terhenti di tengah jalan, oke. Bisa juga dalam waktu dekat Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan karena ternyata ini semua clear. Semua clear. Ya, misalnya ijazahnya dinyatakan asli. Mungkin seperti itu. Bisa saja. Bisa saja. Jadi hasil lapor clear bahwa ini ijazah saya asli, jadi tidak ada kasus di sini, tidak Ya. ada. Tapi kan kasusnya bukan soal ijazah asli palsu, soal Ya, kegaduhan. Yang laporan masyarakat di Bareskrim itu kan soal dugaan ijazah ini palsu. Ya. Dalam waktu yang bersamaan Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya soal pencemaran nama baik. Ya. Nah, mestinya ketika laporan pencemaran nama baik disampaikan di Polda, turut serta diserahkan ijazah, karena ijazah ini yang menentukan nama baik itu. Tetapi justru ijazah ini dibawa pulang, kemudian berapa hari kemudian diserahkan ke Bareskrim. Ya. Itu janggal, oke. Kenyataannya hari ini dikembalikan. Sebelum saya ke Pak Arianto, saya berikan kesempatan pada Bung Rizal, Pak Rizal. Ya, yang pertama berkaitan dengan